Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Naikkan dengan kesungguhan hati saudara, nyatakan kekuatan di hidupku, ku dapat dari-Mu, ku dapat dalam Yesus. Amin Tuhan. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu. Amin. Seluruh hidupku tak akan goyah. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, haleluya, sanggup pulihkan keadaan. Amin. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, nyatakan ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Oh ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan. Saya undang hambanya,
sembah Tuhan, sembah Dia. Ya Allah yang ajaib, Kau sungguh baik Tuhan. Kami tinggikan Kau, kami muliakan nama-Mu. Biar umat-Mu menyembah meninggikan nama-Mu Tuhan. Biar Kau disenangkan atas kami, perkenanan-Mu bagi kami sekarang. Urapi, penuhi dengan kuasa Roh-Mu. Terima kasih Bapa, sungguh Kau Allah yang baik setia. Kau Bapa yang peduli, Kau Bapa yang memberkati, menyertai, melindungi, menjaga kami Tuhan. Dari mulai awal Januari 2024 sampai kepada penghujung di akhir minggu 2024. Kami bersyukur Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai kami, kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi ini karena kasih setia Tuhan, anugerah karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Kalau kami ingat masa-masa lalu kami, betapa Engkau Bapa yang tidak membiarkan kami sendirian tergeletak bahkan jatuh, tetapi Engkau terus menopang kami dengan tangan kasih-Mu. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau kami ada sekarang ini karena Engkau. Dan kalau kami pagi hari ini beribadah bersama-sama di akhir minggu 2024 ini Tuhan, kami percaya sebelum kami mengakhiri tahun ini Tuhan, janji Tuhan digenapi dalam kami. Walaupun tinggal 3-2 hari lagi Tuhan, kami percaya Tuhan, apa yang kami deklarasikan, apa yang kami impikan, apa yang kami minta di hadapan Tuhan, Tuhan pasti genapi seturut dengan kesetiaan kami, ketaatan kami, seturut dengan iman percaya kami kepada Tuhan. Kami akan peroleh apa yang kami rindukan terjadi dalam hidup kami. Bapa, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Pagi ini kami mau dengar suara-Mu Tuhan, berbicaralah bagi kami. Roh Kudus-Mu mengurapi dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan urapan yang baru. Kami percaya tanpa kuasa dan urapan Roh-Mu, kami gak bisa mengerti akan firman-Mu. Singkapkan apa yang terjadi, apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, apa yang kami dengar. Firman kebenaran itu pagi hari ini. Biar kami boleh semakin mengerti dan kami semakin berjalan kuat dalam hari-hari kami teristimewa. Tahun 2025 yang mendatang Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang Kau utus ke tempat ini. Pakai setiap lidah perkataannya untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Tutup bungkus dia dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Biar hanya Engkau yang menyertai dan berbicara bagi kami umat-umat-Mu di tempat ini. Dan kami pulang, kami percaya kami lebih daripada pemenang. Karena kami menerima janji Tuhan. Terima kasih Bapa, kuasai kami semua. Dalam nama Yesus, kami siapkan hati kami dengar firman-Mu. Yang siap dengar firman Tuhan katakan, amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Terima kasih imam musik pujian. Puji Tuhan, shalom. Ini saya mic-nya kok begini ya, mungkin kayak agak cempreng suara saya. Seperti ya, semoga bisa diperbaiki di belakang. Oke, apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Ya, puji Tuhan, saya sudah lama gak kesini. Jadi saya kangen sekali sama teman-teman di tempat ini. Terima kasih buat Bang Reston dan semua teman-teman yang sudah kembali mengundang saya untuk saya bisa ada di tempat ini. Ya, kita udah lama ya, mungkin udah cukup setahun lebih ya Pak ya. Lebih ya. Ya saya ingat sekali bagaimana dulu ya, Lewi Pondok Gede ini awal-awal baru dibangun gitu ya. Sekarang saya masuk juga cukup surprise karena gereja Tuhan di tempat ini ada pertumbuhan, ada maksudnya ada sesuatu yang saya lihat baru gitu. Jadi saya cukup
senang dan bangga kepada teman-teman semua. Saya percaya ketika kita unity dalam Tuhan, apa yang mungkin gak pernah kita pikirkan, tapi Tuhan bisa sediakan semuanya dengan luar biasa. Dan jemaat Tuhan yang Tuhan kirimkan di tempat ini, saya percaya juga adalah jemaat yang Anda di sini bukan kebetulan Anda beribadah, tetapi Roh Kudus yang menuntun Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin sebelum saya masuk ibadah, boleh saya lihat ada gak yang baru pertama kali datang hari ini? Boleh angkat tangan saudara? Wah, puji Tuhan, ada anak muda di belakangnya. Terima kasih, bro. Ya, dan kita terus berdoa Bapak Ibu sekalian supaya gereja Tuhan itu menjadi terang. Apa yang dikatakan gembala sidang kita, Pastor Niko, tahun 2024 ini sebelum akhir, bangkit jadi teranglah, itu betul-betul gereja Tuhan di tempat ini. Dan Anda semua di tempat ini sebagai jemaat Tuhan, Anda memang orang-orang yang jadi terangnya Tuhan. Katakan amin. Ya, dimanapun saudara berada, saudara jadi terang Tuhan. Ya, terang Tuhan itu apa? Anda jadi berkat, jadi saksi dimanapun saudara berada. Ya, di tempat sekolah saudara, mungkin banyak anak muda di sini ya. Mungkin masih sekolah atau kuliah. Di tempat pekerjaan Bapak Ibu sekalian, tempat bisnis saudara, di rumah tangga, ya, bergaul dengan tetangga kiri kanan depan belakang, Anda semua jadi terang Tuhan, ya. Supaya apa? Supaya gereja ini menjadi dampak, ya, dampak bagi sekitar saudara. Tadi saya bicara cukup lama, saya 9:30 ada di sini, lumayan. Jadi saya sempat bicara dengan pelayan di tempat ini, pengerja. Ya, dari awal saya percaya ketika gereja itu ada di tempat keramaian seperti ini ya, di mall, di tempat-tempat yang ramai pusat itu, seharusnya memang pertumbuhannya cepat sekali. Asal apa? Ada unity, ada kesatuan. Bukan cuma sekedar kita lemparkan kepada gembala dan pengerja, tetapi Anda semua jemaat Tuhan juga berpartisipasi, punya andil, punya tugas-tugas yang Tuhan mungkin sudah percayakan kepada saudara. Maka saudara, ketika saudara datang ke tempat ini, terutama yang baru, Anda di sini nggak kebetulan. Amin. Anda di sini karena tuntunan Roh. Ya. Jadi bukan seperti kayak tamu, sekedar tamu lalu pulang ke rumah nggak lakukan apa-apa. Ya. Memang kecenderungan gereja-gereja di mall itu seperti itu, kecenderungannya. Tapi saya percaya gereja di tempat ini adalah orang-orang yang pelayan-pelayannya itu sangat militan, sangat radikal. Ya, mereka mau sungguh-sungguh untuk bagaimana membina jemaat yang Tuhan percayakan hadir di tempat ini. Ya. Perkenalkan saudara, mungkin Anda baru pertama kali ketemu saya, baru lihat wajah saya. Ya, nama saya Rinaldo Panjaitan. Ya, saya punya istri 1, anak saya 2. Ya, kami menggembalakan di GBI Lewi Resimen 3 namanya sekarang. Dulu namanya Resimen 1, sekarang namanya Resimen 3. Kita dipercaya Tuhan ada di tempat di Brimob, saudara-saudara. Kita dikasih tanah gratis, lalu kami yang bangun gedung itu. Ya. Dan puji Tuhan, yang biasanya kita sewa-sewa gitu ya. Mulai tahun 2019 kita jadikan gereja itu sampai hari ini. Puji Tuhan, kita bisa menabung, kita bisa memberkati cabang-cabang yang memerlukan dana. Ya, saudara, saya percaya ketika gereja Tuhan, ya, selalu memikirkan perkara-perkara di mana Tuhan ada. 2000 tahun yang lalu kita tahu semua, ini momen Natal. Bagaimana kelahiran Yesus yang saudara sudah rayakan beberapa waktu yang lalu. Apakah sekedar bahwa Anda merayakan Yesus yang lahir? Saya percaya fokus kita sekarang bukan ke situ. Karena Yesus bukan lagi lahir, tetapi dia sudah duduk di sebelah kanan Allah. Katakan amin. Dan dia akan datang kelak bukan sebagai bayi lagi. Kedatangan yang kedua, Yesus sebagai raja. Katakan amin. Ketika dia jadi raja, posisinya bukan seperti bayi seperti ini, saudara. Saya lihat ini, saya agak tersenyum juga ngeliat ini, saudara.
Ya. Harusnya Anda memposisikan bagaimana Yesus datang sebagai raja, apa yang kita harus persiapkan dekorasinya, mestinya begitu. Tapi enggak apa-apa ya, namanya kita mengingat ya. Natal itu sebagai kelahiran Yesus. Tapi nanti ketika Yesus datang yang kedua kali, dia sebagai raja. Tidak lagi ada di bumi, tapi dia di atas, saudara-saudara. Kedatangan Yesus yang kedua bukan ada di kandungan Maria seperti di bumi ini, enggak lagi. Tapi di angkasa kita menyongsong dia. Yang percaya katakan amin. Yang belum percaya Anda baca Alkitab lagi. Ya, di 1 Tesalonika pasal 4 itu bagaimana tentang kedatangan Tuhan. Umat-umat Tuhan, umat yang dipilih yang sungguh-sungguh, mereka akan terangkat. Nah, ketemu Yesusnya di angkasa. Itulah kedatangan Tuhan yang kedua. Ya, bagi kita yang masih hidup nanti, kalau yang sudah dipanggil duluan, ya sudah, nanti mereka bangkit duluan. Itu Alkitab bilang begitu. Yang mati lebih dahulu, orang percaya yang sungguh-sungguh, mereka dibangkitkan. Baru kita yang masih hidup di zaman itu, kita diangkat. Bagaimana bisa terangkat? Kita bukan Superman. Kita diubahkan tubuh jasmani kita dalam sekejap menjadi tubuh kemuliaan. Yang siap terbang melayang bertemu Tuhan di angkasa, bukan di bumi. Jangan Anda berpikir bahwa ketemu Yesus di kamar mandi, ketemu Yesus di toilet, ketemu Yesus di ruang ibadah, enggak. Tapi di angkasa kita akan ketemu dengan Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Itulah kehebatan Tuhan kita. Katakan amin. Saudara, bulan ini adalah temanya bagaimana kita mencari dan memikirkan perkara yang di atas. Ya, mungkin beberapa minggu yang lalu saudara, selama 3 minggu ke belakang saudara banyak dengar tentang bagaimana memikirkan perkara yang di atas. Yuk kita ulang lagi ya, kita baca dulu Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan keempat. Ya, yang pria baca ayat yang pertama, yang ganjil, yang wanita baca yang genapnya. Kita sama-sama baca. Kolose 3 ayat 1, 2, 3, 4. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus duduk di, yang kedua wanita. Ayat 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. 4, haleluya. Yang percaya firman Tuhan ini katakan amin. Ya, jadi perikop ini hanya satu-satu yang bicara tentang memikirkan perkara yang di atas. Saudara-saudara, 2000 tahun lalu saya ulang lagi, Yesus hadir. Kita merayakan kelahirannya. Tetapi saudara-saudara kasih Tuhan dikatakan di situ ayat yang pertama, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, cari perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Kristus tidak lagi ada di muka bumi, tidak ada lagi dalam kandangan, dalam kandang gitu. Tetapi Yesus sekarang sudah ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkan itu saudara. Apa yang Anda harus pikirkan? Perkara yang di atas. Ini bicara tentang apa saudara? Tentang kelahiran baru. Bicara tentang hidup baru kita di dalam Kristus. Pada masa-masa yang lalu hidup kita penuh dengan kegelapan. Dosa-dosa, pelanggaran. Rasanya setiap waktu kita mikirkan yang negatif. Rasanya setiap waktu kita punya kesalahan, pelanggaran-pelanggaran, kejahatan yang kita lakukan. Tetapi waktu kita percaya kepada Yesus, kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka saat itu juga Tuhan mengubahkan kita menjadi hidup yang baru di dalam Kristus. Apalagi setelah saudara-saudara dibaptis. Ya, dibaptis secara selam. GBI kita mengenal baptisan selam. Waktu kita mengalami baptisan, maka kebiasaan lama kita, pelanggaran kejahatan lama kita itu dikuburkan di dalam air itu. Dan waktu kita naik dari air, kita dibangkitkan menjadi pribadi yang baru dalam Tuhan. Itulah arti profetik daripada
baptisan air yang kita sudah lakukan alami. Mungkin saya boleh tanya dulu, ada sini yang belum dibaptis air? Boleh angkat tangan saudara? Gak apa-apa, gak usah malu. Ayo, siapa yang belum dibaptis? Oke, nanti pengerja catat, lihat tuh ya, 2, 3, 4. Anak-anak muda semua. 5 di belakang. Ya, saya percaya usia 12 tahun ke atas boleh dibaptis, ya. Kalau di bawah 12 tahun nggak boleh. Ya, jangan dulu. Ya, tapi 12 tahun ke atas boleh. Nanti pelayan-pelayan Tuhan bisa lihat sini, doakan mereka. Ya, kenapa demikian? Karena gereja Tuhan, Anda datang ke gereja, Anda dengar firman Tuhan, Anda nyanyi pujian penyembahan, tapi Anda waktu pulang, saudara kayak hampa, kosong. Nggak ngerti, tadi itu gereja ngapain ya? Aku udah dengar firman, tapi kayaknya pikiranku kemana-mana. Aku udah nyanyi pujian penyembahan, pulang kok, aduh masalahku kok masih belum terselesaikan. Kadang-kadang kita masih merasa begitu. Kenapa bisa begitu? Karena kebiasaan lama kita masih terikat. Anda harus dilepaskan. Baptisan air adalah tanda supaya kita melepaskan semuanya. Kita matikan kebiasaan lama kita dan kita dibangkitkan bersama dengan kebangkitan Kristus. Itu arti yang pertama. Ayat yang pertama bicara tentang kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, maka cari perkara yang di atas. Jadi orang yang belum lahir baru nggak bisa mencari. Bagaimana cara mencarinya? Karena kita belum dibangkitkan, kita masih mati dalam dosa-dosa kita. Kita belum dibangkitkan bersama dengan Kristus. Tapi ketika kita sudah mengalami baptisan air, artinya kita sudah dibangkitkan bersama dengan kebangkitan Kristus. Itu arti profetiknya, saudara. Ya, saudara harus percaya itu. Saudara harus aminkan itu. Sebagai bagian hidup baru kita di dalam Kristus. Kalau kita sudah begitu, apa tanda-tandanya? Anda lakukan setiap hari, mungkin Anda lakukan dosa-dosa, Anda lakukan kesalahan. Tapi itu cepat-cepat kita disadarkan roh Tuhan. Kamu kemarin lakukan apa? Hari ini kamu lakukan apa? Kita disuruh cepat-cepat datang sama Tuhan minta ampun. Itu orang yang sudah lahir baru. Yang belum lahir baru gak bisa punya sikap seperti itu. Tidak bisa merespon. Kenapa? Gak tahu cara carinya gimana. Cara mikirinya gimana. Tapi waktu kita sudah di dalam kelahiran baru, roh Tuhan bersama dengan kita. Roh itulah yang menolong kita. Bukan pendeta saudara, bukan teman saudara, bukan pelayan saudara, bukan orang tua saudara yang sudah jadi pelayan, jadi jemaat Tuhan. Bukan, tapi roh Tuhan sendiri yang mengingatkan dalam hati saudara. Jangan kamu lakukan lagi. Kamu kan baru lahir baru kemarin. Jangan kamu lakukan begitu. Kamu kan sudah anak Tuhan. Kamu kan sudah pujian penyembahan. Kamu kan sudah dibangkitkan. Itu kesadaran-kesadaran itu selalu dimunculkan oleh roh Tuhan dalam kita. Anda mungkin gak sadar, tapi roh Tuhan itu sudah berbisik dalam hati kita. Jangan lakukan, bertobatlah. Dia ingatkan kita selalu. Dan puji Tuhan, ini akhir dari tahun 2024. Temanya luar biasa. Pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kenapa harus memikirkan yang di atas? Karena Tuhan Yesus tidak lagi ada di bumi. Dia sudah ada di atas, saudara-saudara. Katakan amin. Yesus sudah ada duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nanti ketika Tuhan datang yang kedua kalinya, Anda gak lagi mikirin di atas. Anda sudah bersama dengan Tuhan di angkasa. Udah gak usah mikirin lagi. Kita sudah di atas, saudara-saudara. Kita sudah bersama dengan Yesus di sorga selama-lamanya. Langit baru, bumi baru. Tapi selama kita masih ada di sini, saudara. Sebelum Tuhan datang, sebelum Tuhan panggil kita, pikirkan perkara-perkara di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Apa itu, saudara? Selalu memikirkan Yesus Tuhan. Kalau Anda sudah baca Alkitab saudara dengan baik, saudara pasti tahu, selama ada di bumi, apa yang Yesus lakukan. Makanya kenapa kita pikirkan Yesus di atas itu. Bukan hal-hal tentang sorga, bukan hal-hal tentang yang fly over apa, terbang-terbang, bukan yang kita di angan-angan, bukan. Kita masih ada di bumi. Mungkin kita agak kesulitan, saya juga merasakan gimana caranya Tuhan.
saya memikirkan di mana engkau ada. Rasanya sulit. Yesus di sorga ngapain ya? Di sorga apa aja yang kita pikirkan? Kita juga bingung. Saya sebagai hamba Tuhan juga kita bingung. Mungkin banyak pengajaran-pengajaran yang di medsos yang Anda dengar tentang bagaimana sorga, bagaimana neraka. Apakah itu benar kesaksian itu? Kita pun masih bingung. Yang dikatakan Alkitab dinding emas, permata semuanya mewah-mewah di sorga. Seperti apa? Kita nggak ngerti. Kita belum pernah ke sana. Kita belum pernah mengalami penglihatan tentang sorga dan neraka. Tapi mungkin Anda sering dengar di medsos saudara, di YouTube, di mana-mana. Kedengaran bagaimana orang-orang bersaksi tentang sorga neraka. Ya boleh saja, itu sebagai referensi kita. Bagaimana kondisi keadaan sorga. Bagaimana kondisi keadaan neraka. Itu referensi kita. Tapi yang paling penting adalah Anda selalu memikirkan Yesus di atas segalanya. Katakan amin. Kenapa harus pikirkan Yesus? Dia sudah ada di sana. Dia tidak lagi di bumi. Dia sudah bangkit naik ke sorga. Makanya waktu kita mikirkan Yesus, pikirkanlah apa selama yang Yesus lakukan di bumi ini apa aja. Perbuatan-perbuatan apa, pekerjaan apa yang Yesus lakukan. Anda bacalah bagaimana tentang Yesus selama di bumi. Alkitab kita tertulis dari Matius sampai Yohanes. Itulah tentang Injil. Tentang Kristus yang bekerja selama di bumi. Anda baca, renungkan baik-baik. Saudara, kalau merenungkan firman Tuhan, saya katakan tidak mudah. Tema yang hari ini aja, pikirkan perkara yang di atas itu, bukan di bumi itu, buat saya itu masih agak blur. Bagaimana ya, susah. Sama kayak kita zaman dulu saya masih muda, saya senang baca novel ataupun cerpen ataupun apa ya, kayak bukan komik tapi dia kayak novel begitu tentang detektif. Saya lupa tuh namanya apa itu. Ada buku tentang detektif gitu. Ya bagaimana anak-anak muda itu cari sesuatu, pesan, ya ketemu ini tapi belum selesai itu. Dia cari lagi, wah ini clue-nya begini nih. Dia cari lagi sampai dapat, sampai akhirnya betul-betul dapat itu. Itulah firman Tuhan. Anda gak bisa pikirkan seperti yang hari ini Anda dengar. Anda harus renungkan 1 minggu di rumah. Apa yang Pak Pendeta itu katakan? Apa yang dia bicarakan tentang firman itu? Seminggu itu Anda renungkan di rumah. Minggu depan di gereja baru Anda dengar yang baru lagi kan? Kalau gak ngerti baru tanya pengerja. Tanya pelayan Tuhan, apa maksudnya Pak minggu lalu saya dengar begini? Saya nggak ngerti. Bukan berarti Anda hari Minggu ke gereja dengar firman, udah lupakan. Anda nggak renungkan lagi apa ya yang dia omongkan, apa yang pendeta itu firmankan. Anda cuek aja, kerja aja. Hari Senin kan bekerja juga, sekolah, nggak usah pikirkan apa-apa. Bukan saudara. Yang dimaksudkan pikiran di atas, itulah yang dipikirkan. Pikirkan perkara di atas, ketika kita sudah dengar firman, selama 1 minggu kegiatan kita dari Senin sampai ke Sabtu, apa yang kita harus pikirkan, lakukan, kerjakan. Firman yang kita dengar, firman yang kita terima, kita lakukan dengan setia dan taat di hari-hari kita saudara. Senin sampai Sabtu itulah lakukan pekerjaan kita, aktivitas kita. Yang sekolah, ya bekerja, usaha, yang di rumah tangga, ya kerja di rumah. Tapi firman yang kita terapkan itu sesuailah dengan apa yang kita sudah tanggung jawab itu. Ya, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Itulah kehidupan orang percaya yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Kita bangkit bersama dengan Kristus. Lakukan itu. Itulah yang dimaksud dengan memikirkan perkara-perkara di atas. Bukan Anda memikirkan tentang sorga. Kita nggak tahu tentang sorga bagaimana. Itu nanti. Tapi waktu Anda mengerjakan apa yang Yesus sudah lakukan selama dia ada di bumi. Dia mengajarkan. Kita nggak pernah bisa doa kan? Kalau hari ini kita bisa doa dengan bagus dan lancar. Dulu waktu kita terima Yesus awal-awal, bisa doa nggak?
banyak ketika saya di pertemuan-pertemuan, saya orang Batak kan, pertemuan marga gitu. Kadang-kadang saya bingung, suruh doa makan, ngeles. Doa makan loh itu. Belum lakukan doa untuk khotbah, untuk sharing gitu di pertemuan. Baru doa makan. Nanti ya, Bapak yang doa makan. Aduh jangan saya. Kamu mak, orang Batak suka begitu. Kamu aja. Apalagi di tempat peraga itu, pertemuan itu ada situa, penatua gereja. Ada pelayan Tuhan. Dia ada, jangan kami lah. Saya bingung. Ini orang Kristen atau bukan ya? Gereja ngajarin apa sama mereka ya? Kok doa makan aja gak bisa? Itu kita memang begitu awal-awal. Takut-takut, malu-malu. Harusnya ketika kita sudah dibangkitkan di dalam Kristus, kita menyala-nyala gitu. Itu baru talk chair, itu baru urapan Tuhan kita rasakan. Menyala. Amin. Roh kita terbakar. Kenapa? Karena kita sudah diubahkan. Manusia lama kita sudah diubahkan jadi manusia baru. Roh kita harus menyala. Ayo saudara ingat lagi. Waktu saudara mengalami baptisan yang pertama kalinya. Bagaimana perasaan saudara? Apa yang Anda rasakan alami? Apakah biasa? Atau ada kerinduan yang sungguh-sungguh? Menyala. Itu roh yang menyala-nyala saudara. Saya pengen melayani Tuhan, saya mau berdoa, saya mau belajar. Itu roh yang menyala-nyala. Itu yang benar-benar rasakan urapan Roh Kudus. Tapi kalau Anda belum, biasa-biasa baptis, hanya sekedar apa? Supaya terdaftar di gereja, dapat sertifikat, dapat begini, aduh, kasihan saudara. Kekristenan bukan segampang itu. Kekristenan bukan seperti itu kualitasnya saudara. Karena kematian Kristus itu sangat mahal. Gak bisa Anda sepelekan kematian Kristus, kepecurahan rohnya, darahnya Yesus. Gak bisa. Itu mahal sekali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia merelakan anaknya, memberikan anaknya. Yesus sebagai korban keselamatan bagi kita. Mahal Bapak Ibu. Bayangkan, Yesus yang ada di sorga disuruh datang jadi manusia. Cuma tujuan satu, menyelamatkan saudara dan saya. Bagaimana kasih kita kepada Kristus. Itu yang harus kita pikirkan selalu. Bagaimana perjuangan Yesus, bagaimana pengorbanan Kristus. Lalu semua yang dilakukan Kristus itu kan teladan-teladannya saudara, yang kita bisa ikutin. Yang kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini sudah jadi orang Kristen, berjemaat setia di Pondok Gede, pujian penyembahan, karunia bahasa roh, semuanya ada di sini. Di rumah pulang ke rumah, digesek orang, marah-marah saudara. Saya bingung, satu kali saya pernah dalam satu doa pengerja Bapak Ibu. Disentul dengan Pak Niko. Di depan saya itu mereka berantem. Saya nggak tahu pengerja dari mana. Karena ribuan orang, puluhan ribu satu doa itu. Hanya karena apa? Bergesekan ditabrak mobilnya saudara. Mereka ribut di depan kami. Saya bingung, orang ini pulang dari mana? Pulang dari nightclub atau pulang dari doa? Kalau Anda pulang dari nightclub seperti itu, wajar. Mungkin habis minum-minum, mabok dia. Nggak waras pikirannya. Tapi kalau di doa, semuanya fokusnya kepada Tuhan. Tapi kenapa bisa terjadi itu? Karena pikirannya hanya memikirkan apa yang di bumi, bukan di atas. Itu persoalan kita sekarang. Bapak Ibu, sebagai hamba Tuhan, mari sama-sama, saya juga belajar. Saya juga masih belum sempurna di situ. Kita sama-samalah. Belajar sesuatu yang baik. Kalau kita ngalami apapun yang di bumi yang tidak baik, pikiran kita harus tertuju kepada Kristus Yesus. Dia sudah mengajarkan kita. Dia sudah meneladani. Bagaimana ketika Yesus ada di bumi,
Dia Tuhan, dia maha segalanya. Tapi dia diolok-olok, dia dibunuh, dia ditombak, dia diludahi, dia ditusuk-tusuk, semuanya sudah dialami. Pikul salib jalannya berapa kilometer. Kita mau penginjilan, kita mau misi, jalan cuma berapa kilo. Itu pun bukan jalan. Pakai mobil, pakai motor, pakai angkot. Tapi kita udah ngeluh. Aduh jauh Pak. Pak Gem jauh, gak kuat saya. Bapak Ibu, Yesus berjalan kaki, pikul salib. Dalam kondisi yang sudah mengalami luka-luka sakit. Kita pikirkan itu. Pikirkan itu selalu. Kalau Anda ngalami apa-apa dalam hidup, kita selalu ingat Yesus. Pikirkan itu saudara. Anda sakit, Anda ngalami penderitaan, Anda ngalami luka. Pikirkan Yesus. Jangan Anda, ntar gue balas nih. Nanti satu saat kalau gue diberkati, kalau gue sehat, kalau gue begini, gue akan balas. Aku akan tunjukkan kepada mereka bahwa aku nih mampu. Waduh, sombong sekali. Di mana Kristus? Teladan Yesus di mana? Kalau ada saudaramu yang menampar pipi kiri, berikan yang kanan. Apakah Anda rela begitu? Banyak orang gak rela saudara. Belum tahu siapa gue. Gue habisin juga nih. Ya saudara. Apalagi kita punya channel, punya jaringan, punya otoritas. Kita lupa semua itu karena kasih karunia Tuhan. Jangan kita sombongkan dengan itu semua. Apa artinya kita posisi kaya, jabatan tinggi, tapi kita ada tinggi hati dalam hati kita. Tuhan mau proses kita, semakin kita diangkat Tuhan, semakin kita merendah di hadapan Tuhan. Itulah berkat yang Tuhan selalu berikan kepada kita yang sungguh-sungguh mau taat dan setia kepada kebenaran firman. Di ayat yang kedua dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Setelah kita mencari itu saudara, yang baik-baik kita cari, teladan Kristus kita cari di Alkitab kita belajar, kita mau terapkan. Lalu kemudian pikirkan itu juga. Selalu dalam kehidupan kita, setiap waktu pikirkan. Ya, jangan kita maunya semua serba cepat. Dunia ini kan semua sekarang maunya instan. Beda dengan zaman kami dulu ya kan. Ini ada bapak-bapak di sini. Zaman dulu itu, aduh, perjuangannya betul-betul berjuang saudara. Nggak seperti, mohon maaf ya, bukan saya meremehkan anak-anak zaman sekarang. Kalian itu semua informasi sangat gampang dicari, sangat mudah. Zaman dulu kita mau sekolah aja, kita bingung mau sekolah di mana. Jurusan apa, bidangnya bagaimana, kita bingung. Yang penting kita mau ini aja dah. Ya. Tetangga bilang gini, orang tua bilang gini, ya udah kita ikutin. Anak zaman sekarang enggak, gampang. Apalagi zaman sekarang ini banyak anak-anak sekolah di luar negeri. Zaman dulu kita susah saudara. Cari aksesnya susah. Zaman sekarang online semua, daftar online. Semuanya digital semua. Informasi sangat cepat. Yang lambat, tenggelam. Yang bisa respon dengan cepat, mereka akan berhasil. Ini zaman ini, saudara. Jadi kita bisa merasakan anak-anak zaman sekarang, kadang-kadang kita bingung, ini anak Tuhan, udah melayani, ngelawan orang tua terus. Kita dilawan, kita dibilang bodoh-bodoh, itu mereka zaman sekarang tuh begitu, berani. Wah, bapak ini on gitu. Itu anak sekarang begitu, saudara. Zaman kami dulu saya udah tegur anak-anak saya. Kalian itu ngomongnya kasar sama kami orang tua. Tapi kami berdoa, saya nggak marah, saya nggak pukul anak-anak saya. Zaman dulu saya ngomong begitu sama papa saya, dibanting saudara. Betul nggak Pak Luhut? Kita nggak boleh sembarangan ngomong sama orang tua kita. Tapi anak-anak zaman sekarang mereka bisa berdebat, komentar, dikit-dikit merespon, dikit-dikit komen, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit marah. Itu anak zaman sekarang. Memang anak sekarang ini pintar-pintar. Semua respon cepat mereka dapatkan, kami lambat.
Kadang-kadang kita dibilang, Bapak ini on banget gitu aja nggak ngerti gitu. Padahal kita udah sekolah tinggi-tinggi nih. Bagaimana kalau orang tuanya nggak punya sekolahan? Tapi ingatlah selalu anak-anak muda. Kalau kalian hormat sama orang tua, Anda sayang orang tua saudara, umur panjang di tanganmu. Berkat kelimpahan di tanganmu. Saya kadang-kadang kalau dengan anak-anak saya bilang, coba nak lihat. Dia bangga bawa orang tuanya sekalipun tukang becak. Tapi dia naik becak waktu di wisuda. Anaknya kumlot kan? Bapak Ibu pernah tahu kan ini cerita ini? Seorang anak wanita. Bukan orang Kristen. Anak tukang becak. Tapi dia lulus kumlot di wisuda. Naik becak bapaknya. Dia bangga sama bapaknya. Kalau yang cerita-cerita begini langsung bikin saya nangis loh, terharu. Kenapa? Tuhan, kok anakku nggak bisa seperti ini? Saya cuma bilang sama Tuhan, biarlah anak-anak kami, anak-anak yang terus melayani Tuhan, hormat kepada orang tua, hormat kepada orang-orang yang lebih tua. Walaupun mungkin di hadapan kita tuh mereka kadang-kadang ngelawan-ngelawan saudara. Jadi anak-anak muda di tempat ini, kalau engkau ingin berhasil, hormatilah orang tuamu. Jangan ngelawan. Amin anak muda. Ya. Sekalipun Anda, kalau misalnya Anda pengen tahun 2025 ingin lebih baik lagi, itu yang harus Anda lakukan. 2024 selesaikan semua. Yang jahat, yang jelek-jelek, tutup semua. 2025 komitmenlah dengan Tuhan. Aku mau jadi pribadi yang baru di dalam Engkau Tuhan. Pikirkan selalu hal-hal yang baik di mana Kristus ada. Bukan di bumi. Anda memikirkan kekayaan di bumi, boleh enggak? Jabatan tinggi di bumi, boleh enggak? Karir, keberhasilan, boleh enggak Anda pikirkan itu selalu? Boleh-boleh aja. Tapi akhir tujuan saudara, ketika Anda diangkat, jabatan naik, kekayaan melimpah, Tuhan biarlah semuanya itu aku pakai untuk jadi saluran berkat. Waktu Anda kaya, banyak memberi. Gereja Tuhan butuh misi, kasih misi. Butuh sekolah, kasih. Ya, apalagi dana sekolah itu apa namanya Pak? Bos, katanya, wah gereja kan juga ada juga. Sumbang. Anda kan diberkati. Berikan. Jangan ada mau kalah sama orang yang gak kenal Tuhan. Orang gak kenal Tuhan setiap mau ibadah hari raya mereka. Kemana-mana. Wah. Ya, kasih makan gratis, kasih ini. Orang Kristen terlibat gak? Harusnya pada saat Natal tahun baru Anda datangin gembala saudara Pak Pendeta. Saya mau sumbangkan ini. Untuk apa? Untuk kegiatan Natal kita. Fokus untuk orang-orang yang belum mampu. Harusnya punya hati itu. Memang gereja nggak ngajarin itu sih. Kalau yang agama lain itu saya tahu itu ada. Ya, makanya mereka setiap hari raya itu bulan puasa itu udah pasti makin banyak beri itu. Karena ada jaminannya. Ya. Dalam agama mereka itu kasih berkatnya melimpah-limpah di situ. Kalau di kekristenan gak pernah ada itu. Tapi mari kita selalu pikirkan itu. Waktu kita sudah jadi baru, lahir baru, identitas baru, selalu memikirkan hal-hal yang baik. Yesus pada waktu memberi makan 5.000 orang itu, apa yang terjadi sudah tahu? Mereka ikut dalam perjalanan bersama dengan Kristus. 3 hari mereka gak makan. Pasti lapar saudara, betul gak? Kalau udah 4 hari mereka udah dehidrasi, udah kekurangan bisa mati saudara. Jadi 3 hari itu memang masa maksimal orang mau puasa itu, betul. Ya, kecuali 40 hari itu khusus itu. Ya. Tapi kalau Anda gak makan 3 hari, gak minum, lewat saudara. Jadi Yesus tahu betul. Murid-murid bilang apa? Suruh pulang aja Tuhan. Ngapain mereka ikut kita lagi? Yesus bilang begini, kamu, istilahnya kasar gini, kamu tuh kebangetan. Dia udah ikut sama kita, belajar sama kita.
ya, berjemaat sama kita. Supaya apa? Mereka tahu bagaimana caranya menghidupi kehidupan setelah dia terima Yesus. Setelah mereka semua percaya Yesus, diajarkan oleh Tuhan. Lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Mereka tuh belajar 3 hari bersama dengan Kristus. Berjalan bersama-sama dengan Yesus. Bayangkan saudara, disuruh pulang aja dalam kondisi lapar. Ya kalau punya duit, kalau nggak punya duit, mati di jalan. Kelaparan saudara. Itulah sebabnya Yesus bilang gini, udah, ada apa aja di sini? Baru anak kecil punya makanan, 5 roti 2 ikan. Yesus cuma datang sama Bapa, berkatilah ya Tuhan. Kalau saya baca ini merinding saudara. Kenapa? Karena kehidupan kami begitu. Dulu waktu saya bekerja, kita percaya sekali. Ada gaji kita nih tiap bulan datang. Akhir tahun begini, ada bonus, ada THR. Itu udah siap nih. Nanti kita jalan-jalan kemana ya, kita udah atur. Tapi udah 8 tahun ini, saya bersama dengan Tuhan, ngarapin Tuhan doang. Kekurangan? Enggak. Anak saya selesai dua-duanya kuliah. Zaman saya enggak dapat pekerjaan. Udah selesai pekerjaan saya. Bagaimana? Kelimpungan saudara. Istri memang bekerja. Ya, baru tahun ini dia pensiun. Zaman waktu itu saudara, luar cukup. Bisa berdebat sama istri, bisa ribut. Karena apa? Uang, saudara, anak kita. Bagaimana di sekolah anak kita nih? Tapi puji nama Tuhan, kita punya Tuhan yang besar, yang dahsyat. Dia Allah yang peduli atas hidup kita. Yang penting fokus kita, pikirkan kita, cari perkara-perkara di atas. Makanya saya sangat senang melayani Tuhan. Kemanapun ada hamba Tuhan, Pak Rey bisa? Saya nggak pernah saya bilang, sorry saya nggak bisa. Kecuali kalau ada acara meeting, ada apa, baru saya nggak bisa. Tapi selama saya ada waktu saya bilang, saya siap. Kemarin terakhir bulan apa itu saya baru pertama kali ke Papua saudara. Mujizat. Saya sempat pikirkan 2017 mau ke Papua. Tapi gak jadi. Baru kemarin bulan apa itu? Agustus kalau gak salah. Tiba-tiba ada ketua kami berhalangan. Udah Pak Ari aja yang tunjuk, Pak Ari aja yang pergi. Dari mana duitnya, kita kan gak kerja. Kita gak punya sanggup, gak punya bekal. Tiket kan mahal, mendingan saya ke Singapura bisa bolak-balik. Papua kan tinggi sekali tiketnya, mahal. Tapi kalau Tuhan sudah pilih kita, Anda gak usah takut saudara. Katakan amin. Kalau Anda disuruh Tuhan diutus kemana, pergi kemana, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam sekolah, gak usah takut. Bagaimana nih ntar gue gak bisa, ini gak bisa. Jangan bilang gitu, Tuhan, doa sama Tuhan. Terima kasih. Engkau telah memberikan kami waktu untuk diutus ke Papua. Aku gak punya dana Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Tiba-tiba, Pak gak usah takut Pak, dana dari kita Pak, GBI Sinode. Puji Tuhan. Sementara saya sharing dengan teman yang diutus, saya pakai dana sendiri Pak, dana sendiri. Aduh puji Tuhan saya dibayarin. Bukan soal saya mau gratisan, bukan. Karena Tuhan tahu seberapa mampunya kita. Bukan kita menyombongkan diri kita. Tapi kita datang sama Tuhan dengan kerendahan hati. Kita datang sungguh-sungguh, pakailah hidupku Tuhan, jadi alat Tuhan. Yang paling penting itu. Soal dana, soal uang, soal apapun, nanti Tuhan yang bikin bekal. Waktu di Papua saya satu kamar dengan pelayan Tuhan di GBI, saya bilang gini, bro kita ini sekarang melayani siapa? Dulu waktu saya melayani dulu waktu saya melayani orang dunia sekuler, bos-bos saya, yang bayar siapa? Perusahaan. Sekarang saya nggak bekerja lagi secara rutin gitu, maksudnya tiap bulan di sekuler gitu ya, enggak. Saya bekerja di dalam ladang Tuhan. Jadi bos saya itu siapa? Tuhan Yesus. Jadi kalau Tuhan kasih kita berkat dimanapun kita melayani Dia,
Itu berkat yang dari Tuhan. Kalau kamu menolak-tolak terus, nanti kamu repot sendiri, keluargamu repot. Saya bilang gitu, saya ajarkan mereka begitu. Padahal mereka itu bilang, saya sudah dari mulai muda Pak begini. Nah itu coba sedikit dirubah gitu paradigma kamu. Supaya kamu tuh melayani Tuhan tuh, memang kita suka rela. Saya juga kadang-kadang kan nggak selalu begitu saudara ya. Jadi kalau ada berkat, saya kasih ke gereja, saya balikin. Tapi kalau kita lagi butuh, itu kita terima dengan sukacita. Dan saya saksikan, saya ini kesini bukan pakai uang sendiri. Tuhan yang kasih lewat GBI Senode. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah Anda takut kalau kita memikirkan selalu Yesus di atas segalanya. Jangan pikirkan yang di bumi. Aduh gimana susahnya, bagaimana ini, bagaimana. Itu kita mikirin yang di bumi terus. Pikirkan yang di atas, Yesus ada di atas. Tuhan, aku mau menyenangkan hatimu. Aku mau Tuhan melakukan apa yang kau tugaskan dalam diriku. Menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Itulah tugas kita gereja Bapak Ibu. Semua kita jemaat, bukan cuma gembala, bukan pengerja. Semua anak-anak Tuhan. Tuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Ada amin? Anda mau? Mau saudara? Amin? Jangan buat ini tuh, ini gereja. Selalu ngomongnya gereja, selalu ngomongnya pendeta, pendeta. Kita hamba Tuhan, anak Tuhan. Ini tugas bersama Bapak Ibu. Saya di resimen, kebanyakan memang prajurit. Banyakan prajurit. Anggota saya, jemaat saya. Karena ada di Brimob. Tapi saya bersyukur sekali. Gak pernah saya bayangkan. Saya bisa membina, mendidik, mengajarkan anak-anak muda itu di Brimob itu. Mereka bukan perwira-perwira, bukan. Mereka anak-anak muda. Dari SMA masuk ke Brimob. Tapi saya didik mereka. Saya ajarkan mereka. Kami semua pelayan-pelayan melatih mereka. Hal-hal tentang kerohanian. Supaya kelak ketika mereka jadi polisi-polisi yang dewasa. Mereka tetap ingat. Mereka ingat selalu. Mereka itu bukan lagi warga di bumi. Coba terakhir ya. Filipi pasal 3 ayat 20. Coba Filipi 3 ayat 20. Ini waktu saya tinggal 1 menit ya. Terakhir saja. Supaya kita mengerti bagaimana caranya kita jadi orang yang selalu memikirkan perkara-perkara di atas. Ya. Bukan yang di bumi. Coba sama-sama kita baca ya. Filipi 3 20. 1, 2 dan 3. Karena kewargaan kita apa? Di dalam sorga dan kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai siapa di sini yang keluarganya adalah kerajaan sorga? Enggak semuanya ngangkat tangan karena Anda enggak yakin. Ini firman loh, bukan saya yang ngomong. Jadi kita ini semua keluargaan kita sorga. Kita di bumi ini, firman yang lain kita orang asing. Jadi kita bukan warga Indonesia, walaupun kita KTP Indonesia. Tapi secara profetik, Tuhan kirim kita lewat orang tua kita masing-masing. Asalnya kita dari sorga. Itu sebabnya dalam kehidupan kita, mungkin Anda dari waktu masa bayi, ataupun Anda tengah usia Anda terima Yesus, percaya Yesus. Itu semua sudah dicatat semua. Sudah dipilih Tuhan dari awal. Inilah yang menjadi kewargaan kerajaanku, sorga. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita yang luar biasa. Ingat selalu Bapak Ibu Saudara-saudara, Anda di bumi Indonesia, Anda di tanah air. Mungkin Anda nanti bisa keluar negeri kemana-mana, tapi Anda ada di bumi. Tapi warga negara saudara, ingat selalu, bukan di sini. Hidup kita di sini kan sementara. Puji Tuhan kalau kita bisa berusia 70, 80 tahun. Tapi setelah itu kematianlah yang kita akan dapatkan. Gak ada orang hidup sampai 1000 tahun, gak ada. 120 tahun ke atas saja gak ada. Hanya beberapa orang saja yang masuk Guinness Book of Record. Usia paling tinggi itu 125 atau 26. Ada
Anda bisa lihat di Google. Itu catatan Guinness Book of Record. Catatan buku dunia itu loh. Orang tertua di dunia, berapa usianya? Saya lihat 125 atau 126. Tapi lebih daripada itu, nggak ada Bapak Ibu. Jadi Anda jangan berpikir seperti puisinya Hairil Anwar, 1000 tahun lagi. Itu kan angan-angan parcendol orang Batak bilang. Nggak mungkin bisa terjadi. Kalaupun terjadi, tersiok-sioklah kita. Bagaimana 1000 tahun? Kalau saya lihat papa saya 85 aja udah banyak berbaring karena sakit. Mari tundukkan kepala kita, saudara. Oh, syakaralabosha. Kita ingat selalu bahwa kewargaan kita, warga negara kerajaan sorga. Itulah yang Tuhan berikan kepada kita yang percaya, yang sungguh-sungguh memegang Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Dan kelak kita akan kembali kepada Bapa di sorga. Langit baru, bumi baru, memerintah bersama dengan Yesus Tuhan. 20.000 tahun yang lalu dia kembali kepada Allah Bapa, duduk di sebelah kanan Allah. Dia memerintah di sana. Dia lihat setiap kita anak-anaknya, umat-umatnya yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita memikirkan selalu Dia, apa saja kita selalu memikirkan Yesus di atas segalanya. Walaupun kita punya tujuan, Tuhan, aku ingin karirku naik, aku ingin jabatanku naik, aku ingin dipromosikan, aku ingin penghasilanku naik, aku ingin naik gaji, penghasilanku naik, aku ingin sekolahku berhasil, lulus dan segala macam. Banyak cita-cita kita, impian, apa yang kita rindukan di hadapan Tuhan. Tapi yang paling penting, fokuskan kepada Dia. Apakah semuanya itu kehendak Tuhan Yesus? Ataukah tidak? Biarlah doa kita juga mulai menyadarkan kita untuk kita selalu fokusnya kepada Tuhan. Biar kita perkatakan, Tuhan, aku berdoa, aku meminta, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku, bukan kehendak kami Tuhan, kehendak-Mu lah yang terjadi. Itulah orang yang selalu memikirkan perkara yang di atas. Yesus mau mengajarkan kita supaya kita semua anak-anaknya fokusnya kepada Dia. Apa yang kita minta, kita doakan, kita serukan, kita cita-citakan, hanya Yesus yang kita andalkan. Hanya Dia yang kita harapkan. Karena pasti yang dari Tuhan, berkat itu adalah berkat yang mendatangkan sukacita, kebahagiaan, kekekalan saudara. Gak akan ada yang berani ngerecokin, gak akan ada yang berani mengganggu. Karena berkat itu datangnya dari Tuhan. Saya rasakan itu, saya alami itu. 8 tahun saya bersama dengan Tuhan. Apa yang saya terima dari Tuhan, Tuhan gak biarkan kami meminta-minta. Tuhan tidak membiarkan kami tersiok dalam kehidupan kami. Mungkin memikirkan perceraian ataupun cekcok di rumah tangga. Tidak selalu begitu saudara. Yang ada hanya pengucapan syukur kepada Tuhan. Perkataan terima kasih yang banyak kepada Tuhan. Karena sekalipun secara dunia penghasilan kami pas-pasan saudara. Tapi kita bisa menyekolahkan anak-anak kita. Kita bisa membayar semua tagihan-tagihan di rumah. Kita bisa memberi kepada banyak orang. Kita bisa menabur pekerjaan Tuhan. Semua itu karena kita fokusnya kepada Tuhan. Berkat itu datang dari Tuhan. Biarlah kita semua menyadari bahwa kita sudah ditebus oleh Dia. Kita sudah lakukan baptisan, kita sudah tenggelamkan masa lalu kita, kejahatan kita, keterikatan kita kepada dosa-dosa.
Kita sudah tinggalkan itu. Kita sudah kuburkan di dalam baptisan air kita. Dan waktu dibangkitkan dari kolam, dari sungai, dari air, kita menjadi pribadi yang baru. Identitas kita adalah identitas anak Allah. Murid Tuhan. Pengikut Kristus. Yang selalu mau mencari tahu apa yang baik selanjutnya untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang selalu memikirkan bagaimana selanjutnya kehidupan kita. Bagaimana masa depan kita atur, kita tata dengan baik. Kita pikirkan Kristus di atas semuanya itu. Kalau agenda Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, saudara, percayalah hal yang terbaik Tuhan pasti akan berikan. Dan kita sanggup melakukan itu, saudara. Karena kita percaya Tuhan sudah buka jalan. Gak akan ada yang berani, saudara. Niat jahat manusia gak akan ada yang sanggup. Kuasa-kuasa gelap tidak ada yang bisa menembus. Karena kita percaya. Karena Tuhan menjaga apa yang sudah Dia buka. Tidak ada satupun yang sanggup menutupnya. Tapi kalau Tuhan tutup, tidak ada satupun yang bisa membukanya. Percayalah saudara-saudara. Mari masing-masing kita berdoa. Dalam ibadah terakhir di 2024 ini, kita mau sungguh-sungguh lagi. Masuk ibadah minggu yang pertama 2025. Kita sungguh-sungguh punya hati yang baru di hadapan Tuhan. Pikiran Kristus terus ada pada kita. Kita mencari hal-hal yang baik. Di mana Tuhan sudah ajarkan kita. Itulah yang mencari, orang yang mencari perkara-perkara di atas. Orang yang memikirkan perkara-perkara di atas. Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Kau mengajar kami. Terima kasih Roh Kudus. Sekalipun banyak hal yang kami tidak bisa sampaikan. Tidak bisa kami mengerti. Tapi hamba berdoa satu hal Tuhan. Kiranya kebenaran firman-Nya kami terima. Boleh kami lakukan, aplikasikan dalam kehidupan kami. Hal yang kecil yang kami setia dan taat lakukan. Tuhan pasti akan berikan hal-hal yang besar di depan kami. Tuhan pasti akan percayakan hal-hal yang besar di depan kami. Mungkin kami masa lalu kami sulit berdoa. Kami gak bisa berdoa dengan baik. Tapi Tuhan sudah ajar kami. Tuhan telah didik kami bagaimana kami berdoa Bapa kami. Engkau ajar kami itu Tuhan. Dan ketika kami setia, lakukan sedikit dari apa yang kami bisa mengerti. Firman itu kami taati, kami lakukan. Kami percaya lambat laun Tuhan akan tambah-tambahkan karunia bagi kami. Terima kasih Bapa. Kau berkati umat-umat Tuhan yang hadir pada akhir minggu 2024 ini Tuhan. Mungkin setelah ini mereka mengadakan liburan ataupun kegiatan lain bersama dengan keluarga besar mereka untuk menghadapi tahun yang baru. Di akhir 31 Desember masuk tanggal 1 Januari nanti. Engkau memakai setiap kami menjadi alat Tuhan. Beri kami keberanian roh untuk kami berkata-kata yang baik, yang benar, yang profetik di hadapan keluarga besar kami. Di hadapan orang-orang yang mungkin belum percaya, mungkin belum mendengar tentang Engkau. Pakai hidup kami Bapa, lidah bibir kami, perkataan kami, pikiran kami. Benar-benar kami mengaplikasikan kebenaran Kristus. Beri kami keberanian roh untuk kami berkata-kata dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi setiap umat-Mu. Urapi kami, urapi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu.
serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Biar ini menjadi doa kami semua, ini menjadi kerinduan kami. Kami mau selalu senangkan Tuhan. Itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk pelayanannya Bapak PDP IR Rinaldo Panjaitan. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Baik, jemaat yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang kedua, yakni persembahan diakonia. Tetap berikan yang terbaik agar Tuhan yang urapi. Dan sembari memberikan persembahan diakonia, kita akan diberkati lebih lagi oleh pengumuman dari LPG News. Shalom, berikut informasi LPG Ministry melalui LPG News. Kegiatan menara doa, ibadah life transformation, Bible study, cool dan Young Disciple of Jesus diliburkan dari tanggal 6 Desember 2024 11 Januari 2025. Tetapi saudara tidak perlu khawatir. Kita akan tetap memberikan yang terbaik. Bila saudara membutuhkan pelayanan kami, Anda bisa menghubungi kami melalui call center GBI LPG. Bahkan saudara bisa melihat info GBLPG melalui media sosial kami. Dan pastikan saudara juga diberkati melalui renungan harian yang kami update setiap harinya. Berikut informasinya. Dan berikut adalah video rekap LPG Kids selama 2024. Yang berkuasa atasku, kebaikanmu sempurnakan ku, kasihmu nyata dalamku. Bapakku yang setia, kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu.
Untuk memberikan persembahan, saudara bisa scan QR atau mentransfer ke nomor rekening yang tertera di slide saudara. Demikian LPG News minggu ini. God bless you. Haleluya. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan saudara. Kami atas nama Gembala bersama seluruh pengerja dan jemaat. Thank you Pastor Renaldo Panjaitan. Salam buat teman-teman di pelayanan GBI Restu ya. Pelopor di GBI Lewi Cibubur. Saudara, hari ini minggu yang terakhir di dalam tahun 2024. Kami percaya ada sesuatu yang mungkin kekurangan kami dalam melayani Bapak Ibu Saudara sepanjang tahun 2024 ini. Tapi kami percaya juga lewat pelayanan gereja Tuhan di tempat ini, semua kita diberkati, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Hari ini gembala kita tidak dapat bersama-sama dengan kita. Sekali lagi menyambut tahun baru, kami mengucapkan selamat hari Natal dan selamat menyambut tahun baru. Bapak Ibu Saudara, ibadah tahun baru ini kita akan adakan di tempat ini tanggal 5 Januari. Kalaupun nanti saudara mau ibadah tahun baru di Lewi, ada secara online. Nanti bisa menghubungi call center untuk mengetahui untuk link untuk bisa beribadah secara online di GBI Lewi Pusat, yaitu di Mitra 10. Bapak Ibu Saudara yang mau onsite di Mitra 10 bisa langsung hadir di GBI Lewi Mitra 10. Amin. Semua kita diberkati dan sepanjang liburan ini kita percaya semua kita dalam perlindungan Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kita bersyukur dan kita berdoa. Bapak terima kasih buat pagi ini, siang ini kami boleh bersama-sama beribadah di tempat ini Tuhan. Kami mengecap segala kebaikan Tuhan sepanjang 2024. Betapa baiknya Engkau, betapa dahsyatnya Engkau. Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami sepanjang tahun Januari 2024 sampai akhir ini. Engkaulah Alfa dan Omega yang hadir dalam hidup kami Tuhan. Kami boleh sehat, kami boleh diberkati, kami bersuka cita. Kami melihat segala perbuatan tangan Tuhan itu tetap baik bagi kami. Sekalipun kami ada dalam lembah kekalaman, tapi kami percaya tangan Tuhanlah yang angkat kami, bahkan menjadikan kami menjadi menang, menjadi pemenang atas setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami. Kami akan terus melihat penyertaan pertolongan Tuhan sepanjang 2025. Tuhan akan tetap Tuhan yang sama. Engkau tidak pernah berubah, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Engkau ajaib bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa berkati terus gerejamu di tempat ini. Berkati penggembalaan hambamu Pastor Roy di tempat ini. Kami berdoa biar tempat ini, gereja ini menjadi suatu tempat revival, suatu kebangkitan kegerakan roh Allah terjadi mulai dari tempat ini yang akan mempengaruhi daerah Bekasi, Jakarta Timur Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan nyatakan kebesaran-Mu di dalam hari-hari ke depan. Gerejamu akan terus menuai jiwa-jiwa, akan banyak jiwa-jiwa yang datang sama Tuhan dan setiap orang yang berseru kepadamu, mereka adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih berkati hambamu gembala kami Pastor Roy bersama Ibu Imelda, bahkan untuk kedua putrinya, bahkan untuk keluarga besar hambamu yang saat ini mereka ada dalam perjalanan Tuhan. Kau berkati mereka, lindungi kembali ke Jakarta juga dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapak, terima kasih berkati para hamba-hamba Tuhan yang sudah pernah berkhotbah menyampaikan kebenaran firman-Mu di tempat ini. Berkati semua pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani sepanjang tahun ini. Berkati juga semua jemaat-Mu yang setia terus beribadah di tempat ini. Kami percaya Tuhan ini semua karena perkenanan-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami rasakan kebaikan-Mu. Kami rasakan semua anugerah-Mu Tuhan. Setiap apa yang kami bawa ke rumah Tuhan, persembahan kami, hati kami, tubuh, jiwa dan roh kami. Ketika kami hadir tempat ini, semua yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati semua kami Tuhan. Setiap apa yang kami kerjakan Kau buat berhasil. Setiap rumah tangga diberkati.
orang tua, anak, cucu, mantu, semua diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan-pekerjaan kami dibuat berhasil Tuhan. Pendidikan anak-anak kami dibuat berhasil. Engkau memberikan mereka kecerdasan lebih dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami berdoa untuk Pondok Gede di tempat ini. Seluruh pengelola yang ada, Tuhan berkati Tuhan. Berkati agar gerejamu tetap boleh berdiri di tempat ini Tuhan. Terima kasih. Kami akan tinggalkan tempat ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Arahkan hatimu kepada Bapa. Dialah yang akan memberkati kita semua. Damai sejahtera dan sukacita dari Bapa di surga turun penuh atas hidup kita. Kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan daripada Roh Kudus akan menyertai kita semua dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai dan masuk dalam kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang terima berkat ini sama-sama katakan, amin. Merry Christmas and Happy New Year. God bless you everyone. Haleluya. Thank you. Thank you ya. We wish you a Merry Christmas.